Halo semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah suatu badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan memiliki tanggung jawab dalam menerapkan hukum dalam suatu negara. Nah, di negara Indonesia tersendiri menganut suatu sistem pemerintahan presidensial yang dimana kepala pemerintah dan kepala negara dipegang oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan tenggat waktu tertentu dan masa jabatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh lembaga yang ada di lembaga eksekutif. Yang pertama itu adalah presiden. Presiden merupakan kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah dan mengambil tindakan yang perlu untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, presiden pada saat ini di Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, yang kedua yaitu wakil presiden. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, presiden akan dibantu oleh wakil presiden untuk menyelesaikan semua kewajiban dan tugas yang ada di suatu negara. Nah, dalam negara Indonesia, wakil presiden saat ini yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang ketiga, kementerian atau kabinet yang bertugas untuk menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu dalam pemerintahan dan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, contoh Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah yang pertama, Bapak Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Yang kedua, Bapak Yusril Izzah Mahendra sebagai Menteri Koordinasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan. Yang ketiga, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Nah, yang keempat yaitu gubernur merupakan suatu lembaga eksekutif yang dapat menjadi sumber hukum tertentu seperti keputusan dan perintah eksekutif. Nah, di Riau gubernurnya adalah Bapak Rahmat Hadi. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah Bupati Wali Kota yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan pemerintahan tersebut. Nah, di Kota Dumai sendiri pada saat ini dipimpin oleh wali kotanya yaitu Bapak Faisal. Mungkin sekian itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Berikut tentang mengetahui lebih dalam tentang lembaga eksekutif akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator, yaitu koordinator di bidang politik dan keamanan yang bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan kementerian dalam negeri, luar negeri, pertahanan, komunikasi, dan digital, Kejaksaan TNI Agung, TNI, dan Kepolisian. Yang kedua, koordinator dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, yang bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi. Yang ketiga, ada koordinator bidang perekonomian, yang bertugas untuk mengkoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang keempat ada koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan Kementerian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan. Yang kelima ada koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, yang bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan, Transmigrasi, dan Perhubungan. Yang keenam ada koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat, yang bertugas untuk mengkoordinasikan Kementerian Sosial, Perlindungan Pekerjaan, Migran, Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang ketujuh ada koordinator di bidang pangan, yang bertugas untuk mengkoordinasikan Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Lingkungan Hidup.
Yang selanjutnya ada kementerian. Yang pertama ada Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kesekretariatan negeri, yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang dalam negeri. Yang ketiga ada Kementerian Luar Negeri yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang luar negeri. Yang keempat ada Kementerian Pertahanan yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pertahanan. Yang kelima ada Kementerian Agama yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama. Yang keenam ada Kementerian Hukum yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum. Yang ketujuh ada Kementerian Hak Asasi Manusia yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Yang kedelapan ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Yang kesembilan ada Kementerian Keuangan yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang keuangan. Yang kesepuluh ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Yang ke-11 ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Yang ke-12 ada Kementerian Kebudayaan yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kebudayaan. Yang ke-13 ada Kementerian Kesehatan yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kesehatan. Yang ke-14 ada Kementerian Sosial yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang sosial. Yang ke-15 ada Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Yang ke-16 ada Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas di bidang imigran. Selanjutnya ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan perlindungan pekerja migran. Yang kedua untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan pekerja migran di dalam dan luar negeri. Dan fungsinya yaitu untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran dan memberikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak kerja. Yang selanjutnya ada Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua untuk mengkoordinasikan kebijakan perindustrian, dan yang ketiga untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan perindustrian. Dan fungsinya untuk perancangan dan pengembangan industri, merencanakan dan mengembangkan industri nasional. Dan yang kedua untuk memberikan pengawasan dan mengawasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan perindustrian. Baiklah, selanjutnya adalah Kementerian Perdagangan. Tugasnya untuk mengatur dan mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri untuk mendukung perekonomian negara. Fungsinya untuk menyusun kebijakan perdagangan, mengembangkan pasar domestik dan internasional, serta menjaga kestabilan harga barang. Yang selanjutnya ke-26 adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugasnya untuk mengelola energi sumber daya mineral untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Fungsinya untuk menyusun kebijakan energi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan energi terbarukan. Yang ke-27, Kementerian Pekerjaan Umum. Tugasnya untuk merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, dan irigasi. Fungsinya untuk mengatur pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ke-28 adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tugasnya untuk menyediakan rumah dan kawasan pemukiman yang layak untuk masyarakat. Fungsinya untuk merancang kebijakan perumahan dan pengamanan kawasan pemukiman. Yang ke-29 ada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tugasnya untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal dan memperkuat pembangunan desa. Fungsinya untuk menyusun kebijakan pembangunan desa dan daerah tempat tinggal. Yang ke-30 adalah Kementerian Transmigrasi.
Tugasnya untuk mengelola program transmigrasi untuk pemerataan pembangunan. Fungsinya untuk melaksanakan kebijakan transmigrasi dan pemindahan penduduk antar daerah. Yang ke-31 ada Kementerian Perhubungan. Tugasnya untuk mengelola sektor transportasi untuk kelancaran mobilitas. Fungsinya untuk menyusun kebijakan dan regulasi terkait transportasi darat, laut, dan udara. Yang ke-32 adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Tugasnya untuk mengembangkan sektor komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Fungsinya untuk menyusun kebijakan teknologi digital, telekomunikasi, dan penyebaran informasi. Yang ke-33 adalah Kementerian Pertanian. Tugasnya untuk meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan. Fungsinya untuk merancang kebijakan pertanian, mengelola hasil pertanian, dan mendukung kesejahteraan petani. Yang ke-34 adalah Kementerian Kehutanan. Tugasnya untuk mengelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Fungsinya untuk menyusun kebijakan pengelola hutan dan konservasi alam. Selanjutnya 35 yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugasnya untuk mengelola sumber daya laut dan perikanan. Fungsinya untuk menyusun kebijakan pengelolaan laut, perikanan, dan kelautan yang berkelanjutan. 36 adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Tugasnya untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan tata ruang sebagai pertahanan. Fungsinya untuk menyusun kebijakan pertahanan dan pengaturan tata ruang untuk pembangunan. Yang ke-37 adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugasnya untuk merencanakan pembangunan nasional jangka panjang. Fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan nasional, evaluasi, dan perencanaan pembangunan daerah. Yang ke-38 adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tugasnya untuk mengelola sumber daya aparatur negara dan meningkatkan kinerja pemerintah. Fungsinya untuk merancang kebijakan informasi birokrasi dan pengelola aparatur negara. Yang ke-39 adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tugasnya mengelola dan mengembangkan badan usaha milik negara yaitu BUMN. Fungsinya untuk mengatur operasional, pengelolaan, dan pengembangan BUMN. Yang selanjutnya adalah 40 yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tugasnya untuk mengelola kebijakan kependudukan dan keluarga bencana. Fungsinya untuk menyusun kebijakan program dan terkait kependudukan dan keluarga berencana. Yang ke-41 adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tugasnya untuk mengelola lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Fungsinya untuk menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-42 adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tugasnya meningkatkan investasi dalam negeri dan luar negeri. Fungsinya menyusun kebijakan untuk menarik investasi dan mendukung hilirisasi industri. Yang ke-43 adalah Kementerian Koperasi. Tugasnya untuk meningkatkan kinerja koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsinya untuk merancang kebijakan pengembangan koperasi di Indonesia. Yang ke-44 adalah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tugasnya untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Fungsinya untuk menyusun kebijakan untuk pengembangan UMKM. Selanjutnya adalah Kementerian Pariwisata. Tugasnya untuk mengembangkan sektor pariwisata nasional dan promosi destinasi wisata. Yang terakhir adalah Kementerian Ekonomi atau Kreatif Badan Ekonomi. Tugasnya untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Fungsinya untuk merancang sektor ekonomi kreatif, industri kreatif di Indonesia. Yang ke-47 adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugasnya untuk menyusun kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan fungsinya untuk menyusun program perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak-anak. Yang terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
yaitu tugasnya untuk mengembangkan potensi pemuda dan olahraga di Indonesia, dan fungsinya untuk menyusun kebijakan untuk peningkatan kualitas olahraga dan pengembangan pemuda. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kami akan memaparkan nama-nama menteri serta tugas dan fungsinya di dalam Kabinet Merah Putih di era kepemimpinan Bapak Prabowo. Yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dijabat oleh Bapak Budi Gunawan. Tugas dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ialah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan kementerian di bidang politik dan keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan. Yang kedua ada pengelolaan dan pengamanan isu terkait dengan bidang politik dan keamanan. Yang ketiga ada pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Yang keempat ada penyelesaian isu di bidang politik, hukum dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian atau lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan yang dimaksud. Yang selanjutnya ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Yang selanjutnya ada koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dan yang terakhir ada pengawasan dan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Yang kedua ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan yang dipimpin oleh Bapak Yusri Izzah Mahendra. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan permasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara eksklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, dan imigrasi, serta pemasyarakatan. Yang kedua ada perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dan hukum di bidang hak asasi manusia, imigrasi, serta pemasyarakatan. Kedua ada perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di dalam bidang hukum, asasi manusia, imigrasi, dan permasyarakatan. Yang ketiga ada pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, serta pemasyarakatan. Yang keempat ada koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkungan Kementerian Koordinator. Yang kelima ada pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan yang lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi. Hai semuanya, perkenalkan aku Nabila Rifani. Dan di sini aku berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang lembaga pemerintahan non-kementerian beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Langsung saja ke videonya. Lembaga yang pertama yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepala bidangnya yaitu Imam Gunarto. Tugasnya melaksanakan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan.
mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Fungsinya yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan program ekonomi kreatif. Yang ketiga, pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Lembaga yang ketiga, Badan Gizi Nasional. Kepala bidangnya yaitu Dandan Hindayana. Tugasnya melaksanakan penumbuhan gizi nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsinya yang pertama, koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem tata kelola, penyediaan, penyaluran, promosi, dan kerjasama. Fungsi yang kedua, pelaksanaan kebijakan teknis terkait pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi. Fungsi yang ketiga, pembinaan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Badan Gizi Nasional. Lembaga yang keempat, Badan Informasi Geospasial. Kepala bidangnya yaitu Muaris Marfai. Tugasnya menyusun kebijakan nasional di bidang informasi geospasial. Fungsinya yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial. Yang kedua, pengintegrasian informasi geospasial tematik dan instansi pemerintahan. Yang ketiga, penyelenggaraan jaringan informasi geospasial untuk pendukung pembangunan nasional. Lembaga yang kelima yaitu Badan Intelijen Negara. Kepala bidangnya yaitu Muhammad Herindra. Tugasnya pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. Fungsi yang pertama yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Yang kedua, melakukan koordinasi intelijen negara untuk mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasional. Lembaga yang keenam yaitu Badan Karantina Indonesia. Kepala bidangnya Sahat Manaor Pengabean. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Fungsinya yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina. Fungsi yang kedua, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina. Dan fungsi yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Barantin. Lembaga yang ketujuh, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Kepala bidangnya Irfansyah. Tugasnya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Fungsinya yang pertama menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut. Yang kedua, menyelenggarakan sistem peringatan dini untuk keamanan di perairan. Yang ketiga, melaksanakan penjagaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Lembaga kedelapan ada Badan Penggawaian Negara. Kepala bidangnya Haryomo Dwi Putranto. Tugasnya melaksanakan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya yang pertama, penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian. Yang kedua, penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan pensiun pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, administrasi pensiun untuk pejabat negara dan mantan pejabat negara. Lembaga yang kesembilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kepala bidang yaitu Bapak Wihaji. Tugasnya melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Yang kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK terkait program keluarga berencana. Yang ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi untuk program-program keluarga berencana. Lembaga yang ke-10, Badan Penyelenggaraan Haji. Kepala bidang Muhammad Irfan Yusuf. Tugasnya melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji. Yang kedua, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan haji. Lembaga yang ke-11, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala bidang Rosan Rosiani. Tugasnya melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama, pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan kebijakan
domestik. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Fungsi yang kedua, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan yang berbahaya dan beracun. Fungsi yang ketiga, pengendalian perubahan iklim dan penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon. Baik, sekian data yang saya dapat sampaikan tentang lembaga dan kementerian. Data selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Sarah Silviani. Baiklah, yang pertama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah unit di bawah Kementerian Agama yang bertugas untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Yang kedua, BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG adalah lembaga pemerintahan dan departemen di Indonesia yang bertugas dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Tugas BMKG diantaranya mengamati, mengelola, dan menganalisis data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, menyebarluaskan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Yang ketiga, Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN adalah sebuah lembaga pemerintahan dan kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, persekutuan dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Yang keempat adalah BNPB, adalah singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu lembaga pemerintahan dan departemen yang bertugas menangani bencana. BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang kelima, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang keenam, Badan Pangan Nasional atau BPN adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang pangan. BPN memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pangan, menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan mengatur ketersediaan pangan. Ketujuh, BP2MI adalah singkatan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Yang kedelapan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut BPKP, adalah lembaga pemerintahan dan kementerian yang bertugas mengawasi keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggungjawaban kepada Presiden. BPKP memiliki pendekatan yang lebih bersifat preventif atau pembinaan. BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kesembilan, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir atau BAPETN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas untuk mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Yang ke-10, BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas mengawasi dan mengatur obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya. Yang ke-11, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan nasional. Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ke-12 adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN, adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas di bidang pertanahan, menyusun kebijakan nasional di bidang pertanahan, melaksanakan pendaftaran tanah, mengukur dan memetakan nasional, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pertanahan, menangani dan menyelesaikan konflik pertanahan.